cerdas dalam rangka menekan jangan sampai kula sareng panjenengan neka tergoda. Oh tua tak kira siapa tahu jadi kadang si tua kadang macem malah. Seneka karo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Neka kurang berapa puasa neka? Kurang setengah bulan ki. Jadi satu bab puasa ini kita jadikan 2 pertemuan. Mun bulan puasa kan panjenengan pun geridu sih masak-masak. Lagi pun pleman kul telok biasanya. Semoga paling aku tidak sempat ngaji. Telah ulang ngaji pas panjenengan kul berempala. Kok kita nyeksek tewel, cik lawit kan mau masak tewel, cik kita ngaji apa? Oh, sini kan keridu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaraitu wujubi siyami arba'atu asya'a al-islamu. Syarat wajibnya puasa neka ada 4 al-islamu. 1 Islam, orang Islam neka wajib puasa. Puasa neka dalam rangka bukan hanya puasa, ibadah puasa, sholat. Di samping kita menjalani ibadah karena perintah Gusti Allah, ibadah itu juga bertujuan untuk memunculkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Panjenengan buka, jok syukur buka, bismillahirrahmanirrahim, syukur mun maca bismillah, kadang tak maca. Kebesar deh, langsung semangat deer kelopain. Neka pun bisa sampai deer neka mikir, ya Allah, alhamdulillah setiare bukan nasi buuk bi kok kering, cik kebesanah dengan merongki kebesah. Mun ria tak ada rezeki dari Gusti Allah tak kira bisa ngakan. Ku pas merongki ria tak bu tak kira ndik dengan merongki. Ku mangmun pas engkau tak sehat tak kira bisa masak. Nika syukur semua dari Allah. Tekaan nasi buuk mon tak sehat geresa tak nyaman dari kanje beden tak nyaman sakit tak nyaman apa bae seder. Napa boleh pikir rasa tak sehat. Ngenali nasi buuk enggak ngenali apa beci obat tak ndak ngakan. Nika pikir rasa senewen bolana. Mun se normal kan nyaman, nyaman timbul selera makan. Maka patut disyukuri, sehat fisik, sehat mental nika disyukuri. Rezeki nika bentuk syukur. Syukur pepolong kabeh. Nasi kolek guringan es pepolong kabeh. Tak kerdeng bedengan. Berikun mogok Bu. Dalam perut itu kan isi dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk tempat makan, sepertiga untuk tempat minum, sepertiga untuk tempat nafas. Lamun sepertiga dihabiskan ya untuk nafas, dihabiskan untuk makan dan minum, tak milo kenengan anyabe. Apa meloros tabuk terus kenengan nafas sobung bibi kenengan nasek bi minuman jejen sepertiga untuk nafas dihabiskan. Aturan makan seperti itu. Apa boleh kalau seperti saya Bu ya, saya itu punya gangguan mah juga punya lambung. Orang punya penyakit lambung itu cepet kenyang, cepet lapar. Dari sekuni bayi neka pun kenyang rumah sana pesak masih tabuk karua. Hati mun salah pun di lambung or kabeh neka saja neka sakit rasana karua. Neka pun kudu ngerakake. Kula pun kadang misalnya nyaman prasmanan tepak beda acara hotel senika. Tekak sedang banyak tetap saya syuting. Dimake rase engkau seneng, kira-kira kalau saya ambil bisa saya habiskan. Bukan karena mumpung bodoh kalak kabeh gilir, pesing tager pereng tager pesak tak ngabi sabek neka dolim ke kananan. Ketipak gun corni engkau re ngalak mun ngalak ria secukupnya perut
berarti saya ngambilnya kalau kayak gitu ngambil nasi 2 sendok cuman. Pikiran saya pasti kan makan sehari 3 kali. Tak mungkin kalau sehari 3 kali makan sepiring penuh, itu nggak mungkin. Sehari 3 kali masih ada break makan kue. Maka saya ukur tempat kue, tempat nasi 3 kali. Maka makannya sedikit, ambil nasinya 2 sendok, ambil capcay, ambil ikan 1 iris, telur 1 iris, cukup. Tekak ki beda sate, dinara tak pate perlu, tak usah ngalak senega. Kan ki beda buah boleh kok ki terorua. Tadi ukur apa yang kita ambil harus tanggung jawab untuk dihabiskan. Begitu pula urusan perut. Dikit pas buka kalah anak kanas. Tak ngerti pegel. Tak sedeng tabun untuk syukur ngas teteh. Wal bulughu dan balik. Orang yang wajib puasa itu orang Islam, orang yang sudah balik. Wal aqlu, orang yang diakal. Wal qudratu 'ala shaumi, dan orang yang mampu untuk berpuasa. Seperti mun tak punya kewajiban puasa, gila. Tak diakal. Keng tak oleh lemu gila. Kutu gila asli. Tak oleh lama gila. Dan Mbak Eden pas tak pasang kok paling tak pasar wah. Pun tak oleh. Wal qudratu 'ala shaumi, mampu untuk puasa. Nanti di bawah ada penjelasannya. Seperti apa sih orang yang mampu puasa atau tidak mampu puasa? Mampu puasa itu ada halangan tertentu. Benih polana engkau ada laparan, berarti engkau tak mampu puasa. Dinarah engkau tak usah puasa boy. Benih nggak neka. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardunya puasa itu ada 4. An-niyatu, yang pertama niat. Niat kayak ngaen kengki pas lagi abid nih kabolan. An-niyatu, niat itu ketika malam hingga menjelang subuh. Panjenengan mare buka langsung niat untuk puasa besok boleh. Mari tak kelopain, mari kenyang. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Aku niat puasa besok untuk puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjeng mau niat sepan dengan apa? Aku niat puasa Ramadan titik nekasah menyebut Ramadan. Kalau niat puasa wajib itu harus disebut puasanya. Kecuali puasa sunnah nggak apa-apa. Niatlah guna pasah cukup tak napa. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa Tarwiyah Arafah tidak disebut tidak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, aku niat puasa Ramadan. Niat terpendek nih kabun, nekasah pun. Aku niat besok puasa Ramadan karena menjalani perintah Allah tahun ini. Lillahi ta'ala itu yang panjang. Tak kok kelopain aku niat puasa Ramadan karena apa nekasah pun asal dilakukan pada waktu malam hari setelah maghrib hingga menjelang subuh. Mun kelopain niat do remah. Takun kudu puasa tapi harus mengganti puasa. Benih palana engkau kalau pengen niat tak sadang puasa berarti engkau buka be oleh. Takun kudu puasa tapi ada kewajiban mengkodok puasa nanti. Napa boleh puasa wajib selain puasa Ramadan? Puasa nazar. Engkau nazar mun engkau kelar meleh sepeda Nmax engkau pasa teluare nazar nih ya. Engkau nazar mun tang anak lulus ujian norok tes pegawai engkau pasah. Nah ini harus puasa wajib, harus disebut ya aku niat puasa nazar fardu karena Allah, aku niat puasa nazar disebut puasanya kalau puasa wajib sebut. Atau puasa wajib apalagi puasa karena membayar kafarat. Orang pun sumpah
tapi tidak bisa menjalani sumpahnya, maka dia harus puasa 3 hari. Maka sebut aku niat puasa karena membayar kafarat. Dijelaskan. Atau bagi laki-laki, aku niat puasa kafarat 2 bulan karena tidak sengaja siang hari bergaul dengan istri. Tidak sengaja, masa tak sengaja ya? Tak kerang tak sengaja mas ini. Khilaf. Apa bedanya? Jadi kok nggak setedung. Itu yang kena yang laki-laki. Yang perempuan tidak kena. Puasa 2 bulan menjalani kafarat, maka disebut puasanya kalau puasa wajib. Dan niatnya harus malam hari, tak oleh abon. Tapi kalau puasa sunnah, di samping tidak harus menyebut nama puasanya, nekat tidak apa-apa niat pada pagi hari asalkan tidak pernah tidak makan atau tidak minum apa-apa. Nikah hanya urusan niat saja ya. Jadi kalau lupa niat tetap harus puasa lanjut. Nanti setelah selesai bulan puasa baru dikodok. Aku niat kodok bulan puasa. Siklopae niat karo walau Guste. Lagi. Jadi tetap puasa, tak oleh pelana kelopain pas ambu tak puasa enten. Tetap puasa tapi dikodok senekake. Ini niat saja. Diingat-ingat ya. Jadi harus hati-hati masalah niat. Aku niat puasa Ramadan cukup. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh ittiba pada Imam Malik misalnya, nggak apa-apa. Tapi tetap harus niat tiap hari. Itu hanya untuk jaga-jaga saja. Harus ada niat ittiba mengikuti Imam Malik. Kalau nggak menyebut itu maka tidak sah. Aku niat puasa 30 hari berturut-turut, harus ada niat ittiba karena mengikuti Imam Malik begitu. Tapi kalau tetap tiap hari harus niat, hanya untuk jaga-jaga tok kan. Malik tak kelopain, biasakan setelah buka langsung niat pun. Go kan. Pernah berdesi tanya, "Bu, kula pun niat. Keng terus malam kula ajak bi suami saya. Apa niat saya batal?" Tidak. Yang penting niat, tetap niat. Tidak boleh lupa. Wal imsaku 'anil akli wasyurbi, dan menahan dari makan dan minum. Menahan dari makan dan minum. Makan dan minum namanya makan kan masuk ke dalam. Kalau hanya ngincipi kan bukan makan. Arasai. Rasain itu di ujung lidah ini cukup sebenarnya. Total sedikit ujung lidah. Coba lagi boleh tak kok sampai kelopai. Seneng. Saangguna pun misalnya panjenengan rasain sesendok. Sesendok sampai ngem-ngem kita napa saangguna? Korjo kelodok, kita kok iman lemah. Eman masih gelunuk senengan. Batasnya kan di sini kan, di kerongkongan tenggorokan sini nih. Tidak apa-apa, panjenengan komor nganggo es krim lo tak napa saungkun. Kor pekelar iman nah. Monpon profesional tukang masak, tukang kebo enggak Bu Raka kula. Bu Raka tukang kebe jejen iki. Kan pasti ning jepur-jepur ngono ning. Kebe sertifikat halal sudah keluar. Orangnya enggak datang sekarang. Jepur-jepur kan ning pun tapak tanang, mereka pun profesional, tak usah iresain iki nyaman pun tantona deurene kan. Tak acen gelu ki gempang. Sembuka sing mbok ae, tak serewel-rewel. Kula nek mun masake ibu emat teka acen gelu tak san-rasan. Sing mbok ae. Masak gongan cek acen lah, cek acen ayo ngalak itu wong lain sing mbok ae buru tetak kenasek. Tak serewel-rewel, mak nyarerut. Mene masake kadang kan pernah
Entar melek dorong melek rawon cek acen ayo baru lah kok yang nggak tak iresain boleh kadang tak iteh saya pesen nggak ruang tak ruwet kula nih kan kan nyaman acen gelu kan keneng gula kan pendenan GST kan ruwet tetap be gula ora sene kae ora nyaman kok mak ruwet misalnya gula komplain ke sini baru kan nyari tokar nyaman pas kakan deh lah tak usah ngerenger ya nggak melolot tak rasain boleh begitu orang wal imsaku anil jimai wal jimai mencegah dari jima tidak boleh bergaul suami istri di siang hari kalau malam tidak apa-apa. Kenapa? Lambat dulu pertamanya awalnya kan dilarang bulan puasa terus akhirnya protes sahabat itu tak kelar akhirnya sampai turun tidak apa-apa kalau siang hari yang dilarang siang hari tapi malam hari tidak apa-apa. Wa ta'ammudul qai'i dan sengaja untuk muntah dilarang kok malah betal pasah krok-krok seneng kok cek lemes kok cek lemes kula pernah bilen pondok pasar Senin Kemis kula tepak kondisi tandi PC kula mbok sekut rang kiriman sekut telat Bu pasar seneng tak sahur tak apa kan kinyama tak ndik tepak tak ndik pun lambok kan meleh tak masak tibik meleh seneng tak sahur tak napa lemah pasar seneng sapoan kula sapoan tanina pondok nega sapoan salat tak sahur pasar duh cik melase cerita ya pasar seneng sapoan nanti kula kan gemeter sampai gemeter tak kelar duh tak kelar terus ongguan lemes onggu tak kelar napa kula akhirnya pas mari asar ke kantin kula ke kantin kan tak ndek wis iki tok kotok kepegawen nah anu mbak ya bening jemnas aku mangan tapi gak bayar sik mbak ya kok sampean cadet tak kelar kula cetak tapi kan puasa sunnah bener-bener nggak kuat lemes itu sudah nggak makan sejak sore sampai nggak sahur sampai puasa memang jalan keluarnya kalau nggak punya apa-apa kan puasa yo mun kelar mun tak kelar yo tajak sabreng wae tegel nih kan tidak harus nih kan king mun puasa Ramadan tidak boleh tidak boleh harus puasa senekan makanya disiasati tekak tak sahur apa ki minum air banyak ini. Keng sok orang mangkin sopung si melarat kok ndik kebi. Sopung orang melarat tak kira tak sampai sahur. Tak kira sampai tak sahur seneka karo. Jet mune pondok nek akan jet masa perjuangan. Berjuang ajar, berjuang dari telat kiriman. Tirakat jadi wa ta'ammudul qai'i sengaja muntah sikat gigi diokrok-okrok neka tak oleh loh makanya sikat gigi neka kalau masih pagi itu kan godaannya kan kecil ya. Kalau habis subuh masih boleh kalau habis siang itu sudah makruh kok sampai teglunuk seneka karo. Terus kalau misalnya di belakang lah nanti ada di belakang. Kalau misalnya ada darah keluar dari gusi boleh dibersihkan karena memang membersihkan najis kan harus. Sampai agak di dalam darahnya, kumur agak ke dalam, terus nggak sengaja masuk itu tidak batal puasanya karena dia kumur dalam rangka membersihkan najis. Tapi kalau kumur karena pelekak, tak sengaja nyonok, maka batal puasanya. Tak pada loh
keluar darah melolo kan harus dikumur, dibersihkan karena najis. Mak tak sengaja tergelunuk, tak napa, tak batal. Tapi kalau doa hang taker aben cek panas sama tak ada ojen yo, ada kok cek pelekaan kumur bekah, mailang kering kumur, pas tak sengaja tergelunuk maka batal puasanya. Meskipun batal, benih pas es terus lagi ngalak secanteng gelek, mbok tenorok lah batal tang puasa can bunur ruah, pas terus lagi ngenom segelas raja, nek kata oleh panjenengan tegelunuk batal puasanya, tapi tetap tidak boleh minum, harus melanjutkan puasanya, nanti baru mengkodok lagi setelah habis puasa. Berek kan Gi? Eman salah tak sengaja kun sekuni batal ki kutu kodok boleh benguan tak usah sangasain kumur jek aja tekak bau tak berapa bau minyak misik pelekak jek aja tak usah bentah gelu seneka lagi, kecuali kalau menghilangkan najis maka tidak apa-apa tak sengaja. Atau misalnya panjenengan habis jima Ki malam hari belum tidak sempat mandi sebelum subuh, otomatis mandi setelah subuh kan ya. Allahu Akbar, wah mari subuh lang kok kita mandi. Tak napa harus mandi, tetap mandi menghilangkan hadas besar, tidak apa-apa. Dalam rangka mandi menghilangkan hadas itu kan wajib. Mandi yang menghilangkan hadas ini kan wajib. Tak sengaja ketika nyiram nyonok ke kopeng aing neka. Ini tidak apa-apa. Karena dalam rangka menyiramkan air padahal yang wajib dibasuh ketika mandi. Tapi kalau tak sengaja siang-siang panjenengan kan makruh keramasnya tidak boleh. Bukan karena apa? Kalau sampai kita menyiram masuk ke kopeng atau ke hidung maka batal puasanya. Karena keramas hanya dalam rangka tidak perbuatan yang wajib. Hanya karena maklai kebesah, maklai seger. Atau siang hari mimpi, laki-laki mimpi basah, kan harus mandi wajib, ketika kemasukan tidak batal. Tapi kalau karena gerah saja, karena bukan yang wajib, karena gerah malah kebesah, masuk nyonok, maka batal puasanya. Kengain ki? Oleh siram, tapi makruh senengan. Takok nyonok nih kapolan nah kan nyaman. Kan kita tidak bisa memprediksikan nyonok apa njadeki bongoan tak usah sekali keng ngono kok nduk jaring kok dari geboh getel kabeh mun tak keramas gocak nembian nah jaring geboh tak ngagui kodung. Taker kening kabeh misalnya ki jaga tibik napun. Yang jelas seperti tadi rumusnya, kalau keramas karena niat untuk menghilangkan hadas besar, ada hajat karena perbuatan wajib, tak sengaja nyonok, puasanya tidak batal. Tapi kalau hanya keramas karena maklai untuk menghilangkan gerah, bukan karena wajib kan, ternyata nyonok, maka batal puasanya. Meskipun batal tidak boleh makan, minum, tetap harus melanjutkan puasa dan nanti mengkodok puasanya. Kayak yang lupa niat tadi itu. Lupa niat pagun kudu puasa, yang tetap kudu kodok seneka. Masalah niat, masalah tak sengaja padahal itu harus diketahui, harus tahu hukumnya. Eman-eman kalau sampai puasanya menjadi tidak sah karena ketidaktahuan. Saya kata lagi, ibadah puasa itu ibadah yang paling rahasia sekali. Hanya saya dan Allah yang tahu kalau puasa saya. Orang lain sobung seone, khusus puasa. Makanya puasa itu pahalanya langsung Gusti Allah yang membalas. Bukan lewat malaikat, langsung Gusti Allah. Malaikat pun tidak tahu berapa pahalanya, saking besarnya. Mon ibadah sholat kan pakun oning orang lain. Mulai ngalak wudhu jebur-jebur sampai sholat padeng orang pakun, tak bisa irep. Tapi kalau puasa, panjenengan minum aing jedeng, kan sobung orang oning. Gusti Allah se oning.
Atau misalnya saya bilang saya puasa, orang kan nggak tahu, padahal sebelumnya saya makan. Hanya kita dan Gusti Allah yang tahu. Tekak ngako pasah, mun cetak pasah ya tak pasah. Tekak ngako tak pasah, mun cet pasah ya pasah. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu selain Allah sendiri. Maka pahalanya Allah langsung yang memberikan. Jadi puasa dalam rangka syukur tadi itu. Ibadah apapun dalam rangka syukur kepada Allah. Jadi dalam kondisi apapun sebisa mungkin ibadah ini dijalani. Sedikit lagi. Jam 3 nambah atau cukup? Sampai walladzi yafturu bihi shaimu asyratu asya'a. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi. Segala sesuatu yang sampai dengan sengaja di lubang. Gelek neka karua termasuk penjelasan Ki Buru neka. Lubang neka keamanan. Kopeng, elong, colok, mulut, terus lubang depan, lubang belakang, kubul yang belakang, yang depan dubur. Ini sengaja, ini lubang, masuk dengan sengaja. Kalau misalnya panjenengan gelek kak ruah, resain kakanan, tapi hanya sedikit langsung dilepeh, itu tidak apa-apa. Sampai kumur es degan lo tak napa. Kor tak sampai lebu ke neka huruf kanje ki huruf karua. Nah, sampai di sini nih batas masuknya itu. Tapi kalau masih di mulut, maka tidak apa-apa. Asal langsung dilepeh. Bukan hanya makanan ki. Misalnya ndik lakon nulis-nulis bede pen, misalnya ini pen. Orang kan tak sengaja nulis pena emot. Nulis boleh ki, emot. Pen cok-koncokan kan kadang seneka bede. Lah neka emot apa emot niku? Cepak. Emot. Cepak seneka, pena cepak. Terus neng nulis boleh. Kan ki bede becan neka. Cepak sekalian keluar kan? Becana ki bede, cepak boleh, neka batal. Karena masih ada bahasanya tadi itu kan. Hati-hati untuk orang yang puasa. Ki nyoso ke pen. Atau apa panjenengan ijai benang, cepak. Sono aki tak nyonok pagun, cepak boleh. Sono aki, cepak boleh, neka batal. Aku benih aku neka urusan ilmu, maka hati-hati karena ada masih basah tadi kan sudah dimasukkan, dikeluarkan, maka mendatangkan sesuatu dari luar dicepak boleh, terus glunu bergelek sama dengan memakan benda dari luar. Ngas tete muni jai ngakui mata nenek bayi. Tak padeng ngakui mata nenek meleh. Le tak usah pak cepakan baru. Lah itu hati-hati. Kan mesti sini lagi. Cepak belintir-belintir penyono. Duh aku tak kening cepak boleh. Sampai pe sekolah cepak melolo. Padahal mata anak saya bermasalah. Maknya man pak cepakan benang aku tak kening. Nah, itu bisa membatalkan puasa juga, hati-hati. Karena tak sering kayak glunu terus saya oleh dari luar dulu glunu. Bola dit-kitit gak ruah. Mawa sholat amdan ilal jaufi, sesuatu yang nyampe dengan sengaja pada lubang. Mon orang tak bisa ngengek misalnya ki. Tak bisa ngenge apit, beda sing ngakui obat sing sono aki kak ruah, itu tidak boleh batal. Termasuk ketika cawik jangan terlalu dalam.
Kenapa? Bibir kan. Misalnya neka lobeng budi kak lagi. Kalau kondisi kekep kan seneka kerap lagi. Kalau hanya di pinggir seneka tak napa. Tapi kalau sampai dimasukkan sampai seneka ini yang nggak boleh. Kalau cawi kondisi puasa tak oleh. Coban kadang bu, kadang sekelan kak lagi duduk remari ya ngejen sobung pendorongnya di dalam perut tak bisa keluar ekor aye cetrok tak oleh akhirnya kita nyaman kak rumah. Kulon di kanca kebiasaan dia kalau BAB itu harus ada selang yang tekanan airnya besar jos siramagi mereka mutanya tak keluar jangan. Tantangannya ketika puasa maka tidak bisa di pagi hari setelah subuh di waktu-waktu yang kita harus berpuasa. Jadi kebiasaan yang menyulitkan Kak Neka di saat-saat tertentu kan. Tidak boleh. Awir roksi sesuatu yang masuk dengan sengaja. Roksi itu di kepala sini ya, di otak sini, di kepala. Tidak boleh. Kadang dari hidung itu bisa larinya ke otak, dari hidung ini larinya ke otak, dari telinga juga larinya ke otak. Mereka roksi. Wal huknatu fi ahadis sabilaini dan suntik di salah satu dua jalan, suntik depan dengan belakang. Ada bu, saya kemarin yang habis operasi itu ada obat yang lewat dubur. Obatnya besar bu. itu nggak boleh kalau puasa. Ya memang nggak boleh minum obat ya dari dubur dari sini nggak boleh. Tapi kecuali suntik ke sini ini tidak apa-apa. Karena ini bukan saluran ke tenggorokan, bukan saluran ke kepala juga. Ini hanya ke otot-otot, tidak apa-apa suntik. Jadi panjenengan misalnya kelopain tak suntik KB, wah deki malam pasti nakir ya. Mau kita suntik dorong Maria tak napa suntik. Timbang kebobolan, matoa. Seneka karo. Jadi suntik tak napa. Kalau dari dua lubang depan dengan belakang nggak boleh. Jadi ini termasuk tidak apa-apa. Tapi kalau yang selang pipis itu tidak boleh. Karena memasukkan benda ke dalam lubang. Tapi kalau infus dengan suntik tidak apa-apa karena bukan saluran tenggorokan dengan saluran di kepala. Tidak apa-apa. Wal qai'u 'amdan tadi itu sudah muntah dengan sengaja. Wal wat'u 'amdan sengaja untuk jima di siang hari. Kalau hanya mimpi terus keluar mani tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, tapi harus langsung mandi dari hadas besar. Tidak apa-apa. Kalau hanya mimpi, mak mimpi mula basah, langsung aja mandi, menghilangkan hadas besar, tidak sampai membatalkan puasa. Wal wat'u 'amdan fil farji, sengaja berbuat jima melalui farji. Wal inzalu 'anil mubasyarati, dan keluar mani karena sebab bersentuhan. Tak oleh mak dengan suaminya. Kalau kira-kira termasuk kadar apa? Tekanan tinggi, jangan memuji ya. Kun sentuhan baira langsung keluar. Aduh, jangan. Lo beda bu. Apa ada orang cuma sedikit langsung itu ada, dan tersiksa orangnya nggak mau seperti itu ada.
Barangkali termasuk yang jenis seperti itu, maka hati-hati. Kalau biasa mau berangkat kerja, berangkat dulu ya yang mau ke sawah, berangkat ya yang cipika-cipiki kanan kiri sambil mikul landuk. Berangkat dulu ya yang cipika-cipiki, lamun ra kira bahaya, ampun, prei gelu yang pasah. Nah, takut nanti tiba-tiba anil mubasyarati karena bersentuhan kulit tiba-tiba keluar mani, maka puasanya batal. Seneka tak kira lah tua wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas. Jadi puasa, tengah-tengah puasa terus haid, maka otomatis puasanya batal. Wajib nanti mengkodok. Aduh, kurang 5 menit buka malah deteng ladere Pak Gun batal. Masa kun 5 menit kan matai sepora? Yo tak kira Pak Gun. Perkara hampir buka terus head ya apes. Turun makare lapar sare penting apes deh ya lagun. Tetep orang kerasa wis nata pun pernah kula nata es, nata anu apa re? Congok, masya Allah, kayak nggak sabar belas loh, kurang 5 menit. Itu masalah perempuan ya. Ya kudu sabar, sudah ditakdir jadi perempuan dok remah boleh kan ki. Terima aki, di utang ya serain, gitu aja kok repot. Wan nifasu dan nifas, head dan nifas sama. Okay. Lah misalnya begitu apa dohor head langsung otomatis batal puasanya ya, maka otomatis dia nanti akan wajib bayar utang. Tapi kalau misalnya kita suci habis haid atau habis nifas di tengah-tengah puasa duhur misalnya, maka kita sunnah berlaku seperti orang puasa. Begitu suci, langsung sunnah berlaku seperti orang yang sedang puasa. Nggak usah makan, nggak usah minum. Gelak kan oleh begitu suci maka sunnah kita berlaku seperti orang puasa, tapi tetap bukan dihitung puasa loh karena nggak penuh kan harinya, tapi sunnah berlaku seperti orang puasa. Seperti panjenengan bepergian ke tempat yang jauh, bepergian ke Surabaya lah tak kelar tak puasa karena bepergian boleh, begitu nyampe rumah benih pas terus lagi engkau kan gila tak puasa pernah perjalanan dari Serbeja ke sini paling jam 11 sudah nyampe rumah terus iman penyaman ngakan selain akan minum es ngakan kopi tak oleh, begitu nyampe rumah maka sunnah dia berlaku seperti orang yang sedang puasa tapi tetap kodok terus lagi. Nanti ketika makan aku lo kadang para suci sini kak pengenyang kadang lo makan minum kebesar terus suci, setelah itu berlaku seperti orang puasa. Suci duhur, suci asar, lokal sangak kok tiba-tiba sudah berhenti tuntas darah betul-betul bersih, maka harus suci. Begitu suci maka berlakulah seperti orang yang puasa, tidak makan, tidak minum, tidak jima misalnya, itu tetap berlaku seperti orang puasa namanya. Wal jununu dan gila, orang mun gila neka puasanya otomatis batal. Jaring gelek jalan esak mulai dari Tegel mak kesurupan kening rotoro neka batal puasanya. Wal riddatu dan murtad neka
keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu bukan hanya karena keluar agamanya, tiba-tiba masuk selain Islam, tidak. Ucapan pun itu kadang bisa menjadi murtad. Oh, ada Gusti Allah tadek ngarah engkau area maedina sengsara tangguh di. Nah, ini kamu murtad pun tak oleh. Ki, cek ben seru ben cak ngocak. Takut tidak sengaja itu malah murtad nanti. Ucapan tuh harus dijaga. Kok di mak ngaria melolo, ada ngara pangeran dia tak oleh ngajak seneka. Jadi hati-hati. Itu membatalkan puasa juga. Kayak gitu itu. Mpun diteruskan minggu depan, semoga ada waktu. Ada yang mau ditanyakan?